Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini berjudul Siapa yang Terbesar. Berbicara mengenai yang terbesar, tentunya banyak orang, apalagi orang-orang yang terkenal, berpendidikan tinggi, orang kaya, intelektual, mereka mau menjadi yang terbesar. Bagaimanapun caranya, mereka ingin merebut posisi yang terbesar itu. Menurut pandangan dunia, saudara-saudara, yang dicari oleh orang-orang dunia itu terkait dengan posisi, kedudukan, kekayaan. Kalau dia bisa meraih itu, dia bisa menjadi yang terbesar atau salah satu yang terbesar. Orang juga yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai power, dia juga mau menjadi orang yang terbesar. Orang yang mempunyai kehormatan atau mendapat gelar-gelar tertentu, dia juga tentunya ingin dihargai menjadi orang yang terbesar atau salah satu orang yang terbesar golongan-golongan kelas dunia misalnya. Dan untuk mencari posisi yang terbesar itu, saudara-saudara, manusia biasanya itu melakukan berbagai cara. Ini dibangun dengan suatu usaha yang kadang harus saling jegal-menjegal, sikut-menyikut, dan kadang melanggar hukum, termasuk hukum Tuhan dan hukum negara. Saudara-saudara, itulah manusia, masih mau rebut dengan cara apapun. Tetapi menurut pandangan Tuhan, saudara-saudara, ini ada perbedaan. Kalau kita lihat dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, kita bacakan Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat yang kedua, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, kita harus ketahui bahwa di dalam kerajaan surga tentunya yang disembah hanyalah Tuhan sebagai yang satu-satunya yang dimuliakan di surga. Nah, kita lihat saudara-saudara, satu perumpamaan atau satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Karena ini memang murid-muridnya sering juga berdebat siapa yang terbesar, siapa di antara mereka murid-murid yang mempunyai posisi yang terbaik dari 12 orang ini, siapa yang mungkin menjadi yang tergolong the best. Mereka semuanya merebut, mereka semuanya ingin menjadi terbesar. Mereka belum mengerti dengan baik. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan suatu pelajaran, mengambil contoh seorang anak kecil. Yang menarik saudara-saudara di sini adalah kenapa anak kecil ini yang dijadikan contoh? Bukankah sering kalau ada dalam satu perkumpulan, rapat-rapat, anak kecil datang masuk, mau dengar-dengar pembicaraan orang besar, disuruh pergi? Anak-anak pergi. Tidak tahu ini urusan orang besar. Kamu anak-anak belum layak mendengar cerita orang besar. Waktu saya masih kecil juga begitu. Ketika saya masuk di kumpulan orang tua saya, sementara berbicara, biasa dikatakan, anak-anak pergi main-main di sana. Kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Jadi anak kecil itu dipandang enteng, tidak dianggap cuma hal yang sepele, belum layak mengetahui pembicaraan orang besar, apalagi dalam memutuskan hal-hal yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus mengambil contoh seorang anak kecil ini? Yang menarik di sini, jika kita coba menyelami, kenapa anak kecil ini yang diambil jadi contoh?
Yang pertama, saudara-saudara, anak kecil itu lugu, anak kecil itu polos. Dia berkata apa adanya. Dia berkata apa yang dia ketahui. Anak kecil ini di dalam hatinya tidak ada kelicikan, tidak ada kemunafikan. Anak kecil ini sangat polos. Tuhan mau kita seperti anak kecil di hadapan Tuhan, bersikap polos dan tidak munafik. Saudara-saudara, jika kita berbakti kepada Tuhan, masuk gereja dan lain sebagainya, melayani Tuhan, Tuhan mau kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan polos. Tidak ada intrik-intrik tertentu, tidak ada kemunafikan tertentu, tidak ada maksud untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompok kita. Tuhan mau kita melayani secara tulus. Ini yang diambil contoh sebagai anak kecil. Kemudian anak kecil ini, saudara-saudara, adalah rendah hati. Kalau kita lihat, dan saya juga waktu masih kecil, masih terkenang-kenang masa kecil, bermain-main dengan teman sesama anak kecil. Kita dari berbagai kelas strata sosial, itu kita bergabung bermain bersama-sama. Kalaupun sampai ada anak kecil yang tidak mau bergabung dengan teman-temannya, itu pasti sudah diajar oleh orang yang lebih tua. Mungkin saja diajar oleh kakaknya atau orang tuanya. Jangan main dengan itu anak orang miskin, misalnya, ya. Tentunya itu ajaran yang tidak baik, saudara-saudara. Dan juga itu ajaran yang ya bisa dikatakan menyesatkan orang, menyesatkan anak. Jadi saudara-saudara, anak-anak ini bermain sesama anak kecil itu, dia tidak jumawa, dia tidak sombong. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya, murid-murid Kristus itu tidak jumawa, tidak sombong. Karena salah satu dosa adalah yang menghalangi kita adalah kesombongan. Dan yang tahu apakah kita dalam hati kita ada perasaan jumawa atau perasaan sombong, hanyalah Tuhan. Mungkin teman-teman lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Kemudian yang menarik juga dari anak kecil ini, yang Tuhan Yesus mengambil sebagai contoh, itu anak kecil itu mudah mengampuni. Mudah mengampuni. Sesudah mereka berantem satu sama lain, dengan mudah mereka bermain bersama. Coba kita lihat anak-anak habis ribut, kakak dengan adiknya atau dengan sepupunya atau teman-temannya, ini hari mereka ribut, mungkin sebentar atau mungkin besok sudah bermain bersama. Tetapi coba kalau orang besar sudah berselisih kata saja, itu sudah sukar untuk diperbaiki. Kenapa? Karena tidak ada sifat atau tidak ada rasa ingin mengampuni. Masing-masing memasang egonya, masing-masing mempertahankan egoismenya masing-masing. Kemudian saudara-saudara, selain itu anak kecil itu tidak pendendam, mudah memaafkan. Beda dengan orang besar, beda dengan orang dewasa. Anak kecil tidak pendendam dan mudah memaafkan. Kalau orang dewasa, kita sudah bisa lihat, kita sudah banyak pengalaman hidup, kita sudah bisa membandingkan dan membedakannya. Jadi saudara-saudara, inilah sifat-sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang kelima, kalau saya bacakan lagi, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya. Nah, kemudian yang lebih jelas di dalam Matius 18 ayat yang ke-6 tertulis, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Batu kilangan itu batu gilingan, saudara-saudara. Saya sewaktu masih kecil, masih tahun 60-an, itu belum ada alat-alat blender dan lain sebagainya. Saya disuruh oleh ibu saya menggiling beras untuk menjadi tepung beras. Giling, isi 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, kemudian dikasih air, kemudian kita giling.
Batu kilangan itu berat, saudara-saudara. Bayangkan kalau batu kilangan itu digantung pada leher orang, kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Orang itu mati, menderita, mati siksa. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran, contoh sekaligus menjadi pelajaran untuk kita yang melakukan pelayanan terhadap seorang anak. Kita harus memegang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau kita menyesatkan, dikatakan barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara-saudara, ada satu peringatan yang tegas dan keras bahwa kita harus hati-hati. Jangan menyesatkan anak-anak yang masih tulus dan masih polos. Karena anak kecil ini, dia masih polos seperti kertas yang masih putih, belum ada tulisan di atasnya. Jangan kita membuat tulisan-tulisan yang kotor, tulisan-tulisan yang tidak baik. Karena ketika kita menyesatkan anak kecil ini, ingat perkataan Tuhan Yesus. Ketika orang yang melayani anak kecil ini, orang-orang yang melayani sekolah minggu, itu perlu mendidik dengan baik anak-anak tersebut. Tanamkan ajaran-ajaran yang positif, ajaran-ajaran dasar-dasar iman Kristen yang kokoh dan kuat, sehingga ketika anak ini sudah menjadi dewasa, dia tetap menjadi milik Kristus. Dia tidak beralih kepada jalan yang salah. Dia tetap memegang iman percayanya kepada Kristus. Tuhan Yesus menaruh perhatian yang sangat penting terhadap anak-anak ini. Kita pun harus juga melakukan apa yang diajarkan. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semuanya, bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.